Hati-hati, kesalahan ini mungkin gak kamu sadari, tapi bisa bikin bisnis kuliner kamu rugi terus loh. Halo semuanya, kembali lagi di Kurma, kiat urus restoran selama Ramadan. Gimana nih puasanya? Semoga pada lancar-lancar aja ya ibadah puasanya. Nah, tahu nggak sih selama bulan Ramadan, sektor F&B menjadi salah satu sektor yang mengalami kenaikan keuntungan yang signifikan. Bahkan, pedagang musiman pun mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut entrepreneur bisnis, dengan modal 1 juta saja, pedagang musiman bisa mengantongi keuntungan di atas 30% per transaksinya loh. Powerful banget kan bulan Ramadan ini? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas kesalahan-kesalahan para owner yang bisa menyebabkan kerugian di bulan Ramadan. Sayang banget kan di bulan yang serba untung ini kalian malah menerima kerugian karena beberapa kesalahan yang tidak kalian sadari. Tanpa antri lama lagi, yuk kita bahas. Yang pertama, tidak menyesuaikan jam operasional. Jadi teman-teman, selama bulan puasa itu customer mengalami perubahan kebiasaan. Peak hour yang biasanya terjadi di jam makan siang dan jam makan malam selama Ramadan ini mengalami perubahan di jam berbuka dan jam sahur. Perubahan ini harus cepat disadari oleh restoran. Jika tidak cepat beradaptasi, restoran akan mendapatkan kerugian. Kerugian itu seperti kehilangan pendapatan dari pelanggan yang ingin makan saat sahur dan berbuka. Makanya, banyak restoran yang berubah jam operasionalnya. Bahkan ada yang menambah jam operasionalnya jadi 24 jam selama Ramadan loh. Eits, tapi cek dulu kapabilitas restoran kamu ya. Yang kedua, kurangnya persiapan untuk menghadapi lonjakan pengunjung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memasuki jam berbuka puasa akan terjadi lonjakan customer dalam jumlah yang cukup besar. Jika restoran tidak mempersiapkan segala aspek mulai dari kesiapan bahan baku hingga SDM, maka pelayanan yang diberikan tidak akan maksimal dan dapat mengakibatkan restoran kehilangan customer. Staf kalian pun akan sangat kewalahan dan membuat operasional restoran semakin melambat. Tidak sedikit loh restoran yang akhirnya mengalami kekacauan. Makanannya terlambat landing, kesalahan antar makanan, makanan tidak sesuai standar, dan masih banyak lagi. Nah, buat permasalahan ini aku ada solusi. Nanti aku jelasin di akhir video ya. Jadi, tonton sampai selesai. Ketiga, penyajian yang terlalu lama. Saat berbuka, pelanggan ingin makan secepat mungkin setelah azan maghrib, sehingga mereka tentu akan meminta pada restoran untuk menyajikan hidangan mendekati jam berbuka. Jika seluruh customer meminta hal yang sama, maka kebayang dong restoran harus membuat strategi sedemikian rupa untuk mengupayakan semua makanan dapat landing di meja customer tepat pada waktunya di jam berbuka puasa. Ini menjadi tantangan tersendiri karena restoran atau kitchen harus bisa mengeluarkan seluruh hidangan untuk seluruh customer di jam berbuka tanpa ada keterlambatan. Karena jika makanan datang terlalu lama, pelanggan bisa kesal atau bahkan meninggalkan restoran atau bahkan meninggalkan rating buruk di Google loh. Solusi yang dapat kamu coba adalah pertama, buat sistem pre-order. Kedua, jual dan tawarkan produk makanan yang lebih cepat disajikan seperti buffet atau prasmanan. Nah, yang terakhir, pastikan kitchen punya workflow yang efisien. Keempat, tidak ada menu spesial Ramadan. Di bulan Ramadan, pelanggan cenderung memesan atau mencari menu yang khas seperti takjil, kurma, atau makanan bergizi untuk berbuka. Pelanggan juga biasanya ingin mencoba menu baru dan menarik yang hanya ada pada season tertentu. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa hal ini harus disesuaikan dengan restoran atau kafe kalian. Tidak semua restoran wajib memiliki menu spesial Ramadan. Bagi restoran yang sudah memiliki menu andalan yang sudah sangat terkenal, mungkin tidak wajib memiliki menu spesial Ramadan. Dan paket khusus Ramadan akan lebih cocok bagi jenis restoran seperti ini. Jika restoran tidak menawarkan paket atau menu spesial, pelanggan biasanya lebih tertarik ke tempat lain yang punya produk atau menu spesial. Kelima, tidak menyediakan layanan take away atau delivery yang optimal. Pelanggan itu ada banyak dan berbeda-beda kebutuhannya. Ada pelanggan yang ingin berbuka di restoran langsung, dan ada juga pelanggan yang lebih nyaman memesan makanan secara online dan berbuka puasa di rumah atau di kos-kosan mereka. Kebiasaan ini tentunya harus segera diadaptasi oleh restoran supaya dapat memaksimalkan keuntungan. Jika restoran tidak menyediakan layanan ini dengan baik,
restoran akan kehilangan potensi keuntungan yang maksimal. Keenam, tidak menyediakan takjil gratis atau pelayanan khusus. Selama bulan Ramadan, hampir seluruh restoran atau kafe memberikan pelayanan yang ekstra berupa takjil gratis. Ada yang memberikan es buah, es teh, kue tradisional, dan lain-lain. Fenomena ini akhirnya menjadi semacam kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh restoran atau kafe untuk menambah kepuasan pelanggan. Pemberian takjil gratis ini dapat menjadi strategi juga untuk menambahkan waktu kitchen dalam menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Pelanggan dapat menikmati takjil, sementara kitchen memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan pesanannya. Jadi ketika takjilnya sudah habis, pesanan yang telah disiapkan sudah landing di meja tepat pada waktunya. 7. Tidak mengatur reservasi dengan baik. Selama bulan Ramadan, kata reservasi sudah sangat umum ya menjadi kata-kata yang sering terdengar, terutama dalam dunia F&B. Reservasi banyak dilakukan pelanggan karena mereka ingin mendapatkan tempat untuk acara berbuka bersama mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan table di restoran tersebut. Oleh karena itu, flow reservasi ini harus benar-benar diatur serapi mungkin. Jangan sampai nama, nomor table, dan jadwal reservasi mereka tertukar. Nah itu tadi permasalahan yang mungkin gak kalian sadari terjadi di restoran kalian. Tapi tenang aja, aku punya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Caranya dengan menggunakan sistem Tantri. Tantri punya ratusan fitur yang dapat meringankan operasional restoran kalian. Mulai dari input pesanan secara mandiri, pembayaran mandiri, reservasi otomatis, waiting list manajemen yang otomatis, dan masih banyak keuntungan lainnya yang bisa kalian dapetin. Kalian masih ragu? Coba dulu aja demonya secara gratis. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, itu tadi video kurma hari ini ya. Jangan lupa share video ini ke teman kamu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami ya. Sampai jumpa di video kurma selanjutnya. Dadah!